Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kinanti dengan NIM C1C020117. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak pertambahan nilai. PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan adalah digunakan oleh PKP pembeli untuk mencatat PPN yang tertanggung dalam pembelian yang dilakukannya. PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas barang atau jasa kena pajak. Sedangkan PPN keluaran atau faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP saat menyerahkan atau menjual barang atau jasa kena pajak pertambahan nilai atau PPNBM. Pajak masukan dan pajak keluaran sendiri berfungsi untuk menghitung seberapa besar PPN yang harus disetorkan ke kas negara. Karakteristik PPN masukan dan PPN keluaran. Karakteristik yang dapat dilihat dari pajak masukan dan pajak keluaran adalah pengkreditan pajak dilakukan dalam masa pajak yang sama. Jika pajak masukan lebih besar dibanding pajak keluaran, maka dapat melakukan pengkreditan pajak masukan atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Sebaliknya, apabila pajak keluaran lebih besar dibanding pajak masukan, maka PPN terutang wajib disetor ke kas negara. Pencatatan pajak transaksi pajak masukan dan pajak keluaran. Pencatatan transaksi dilakukan dalam faktur pajak elektronik melalui aplikasi e-faktur pajak. Setidaknya faktur pajak masukan maupun faktur pajak keluaran yang dibuat harus mencantumkan detail nomor seri pajak nomor seri faktur pajak yang dikeluarkan oleh DJB dan informasi nama serta jumlah atau nilai barang yang ditransaksikan maupun NPWP atau identitas PKP. Transaksi dalam faktur pajak harus dilaporkan setiap masa pajak dengan menyampaikan SPT masa PPN melalui aplikasi e-faktur. Contoh perhitungan PPN. Perhitungan PPN keluaran atau faktur pajak keluaran adalah PPN dihitung dengan menjadi tanggung jawab dari PKP dengan status penjual. Contoh, Pak Kelin merupakan pengusaha berstatus PKP di bidang usaha penjualan layar monitor. Ia membeli layar monitor sebanyak 50 unit pada periode pajak terkini dengan harga satuan kurang lebih Rp4.500.000. Lalu, berapa besar pajak pertambahan nilai keluaran yang harus ditanggung Pak Kelik dalam transaksi tersebut? Jawab, harga satuan layar monitor adalah Rp4.500.000. Jumlah layar monitor yang terjual 50 unit. Total penjualan 50 dikali dengan 4.500.000 adalah 225 juta rupiah. Besar PPN yang ditetapkan pemerintah adalah 10% dari jumlah transaksi, maka besar PPN keluaran yang harus ditanggung Pak Kelik adalah 10% dari 225 juta adalah 22.500.000. Dengan demikian, besar PPN keluaran yang menjadi tanggung jawab Pak Kelik adalah 22.500.000 atas penjualan yang dilakukan terkait layar monitor tersebut. Selanjutnya yaitu perhitungan PPN masukan atau faktur pajak masukan adalah dalam rangka mengetahui jumlah PPN kurang bayar atau lebih bayar yang dilakukan PKP. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari selisih antara PPN masukan dan keluaran. Harus dilihat mana yang lebih besar serta berapa nominal selisihnya. Baru kemudian nilai dikurang bayar atau lebih bayar akan dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Contoh perhitungan PPN masukan. Pajak merupakan PKP yang telah melakukan beberapa transaksi terhitung bulan Maret hingga Mei 2021. Rincian transaksi yang dilakukan terkait PPN yang menjadi kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Pada Maret 2021, atas penyerahan barang kena pajak, PPN keluaran dari pajak adalah 50 juta, sedangkan PPN masukannya sebesar 35 juta. Maka pada bulan Maret, Pak Keli memiliki selisih sebesar 15 juta. Selisih tersebut merupakan PPN kurang bayar, karena nilai PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan. Yang kedua yaitu pada April 2021, PPN keluaran yang tercatat adalah sebesar 60 juta. Sedangkan PPN masukannya sebesar 72 juta. Maka periode April pajak memiliki selisih sebesar 12 juta yang berstatus sebagai lebih bayar karena nilai PPN keluaran lebih kecil dari PPN masukan. Yang ketiga yaitu periode Mei 2021. PPN keluaran adalah sebesar 57 juta. Sedangkan PPN masukan yang tercatat adalah sebesar 42 juta. Selisih PPN yang dimiliki pajak adalah sebesar 12 juta dengan status kurang bayar karena PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan. Total PPN kurang bayar yang dimiliki pajak adalah sebesar 12 juta ditambah 15 juta sama dengan 27 juta. Total PPN lebih bayar adalah 12 juta sehingga PPN yang menjadi tanggungan pajak adalah 27 juta dikurang 12 juta sama dengan 15 juta. Nilai ini akan menjadi PPN masa bulan Mei yang dimiliki pajak dan harus dilunasi dalam periode waktu yang telah ditentukan. Syarat pengkreditan faktur pajak masukan. Agar pajak masukan dapat dikredit untuk suatu masa pajak yang sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan berlaku untuk seluruh bidang usaha. Syarat-syarat tersebut antara lain yang pertama, tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Yang kedua, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sementara pengkreditan pajak dimasukkan tidak dapat diberlakukan bagi jenis pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran atas BKP atau JKP saat pengusaha belum dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, pengeluaran atas BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, artinya pengeluaran yang bukan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Tidak bisa dikreditkan. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.